Hai teman-teman, berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber belajar. Ayo kita mulai. Sebelum kita membahas jenis-jenis sumber belajar, kita harus mengetahui apa itu sumber belajar. Jadi, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat di mana materi pembelajaran terdapat. Sumber pembelajaran atau sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Menurut Association for Educational Communication and Technology, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Jenis-jenis sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar. Sekarang kita mulai membahas jenis-jenis sumber belajar ya. Sumber belajar yang pertama akan kita bahas adalah pesan. Pesan yaitu segala sesuatu yang diteruskan dari sumber lain dalam bentuk ide, data, fakta, arti, dan lain sebagainya. Contohnya, isi buku, isi program slide, serta informasi dalam media elektronik berupa CD-ROM, DVD, flash disk, komputer, maupun internet. Selanjutnya, yang kedua, jenis sumber belajar orang. Semua orang dapat berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar seperti guru, konselor, instruktur, kepala sekolah, teknisi sumber belajar, pustakawan, dan lain-lain. Kelompok yang kedua adalah orang yang memiliki profesi selain tenaga pengajar, yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas. Misalnya politisi, tenaga kesehatan, pertanian, arsitek, psikolog, lawyer, polisi, pengusaha, dan lain-lain. Sumber belajar yang ketiga yaitu bahan. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat yaitu peralatan atau disebut perangkat keras adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam software. Contohnya proyektor, televisi, radio, VCD atau DVD, dan lain sebagainya. Sumber belajar selanjutnya yaitu teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, dan sebagainya. Sekarang jenis sumber yang terakhir yaitu latar atau lingkungan. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang disengaja dirancang maupun yang tidak sengaja secara khusus disiapkan untuk proses pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas,
perpustakaan, laboratorium, tempat workshop, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan jenis-jenis sumber belajar. Semoga bisa dimengerti ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan semangat untuk terus belajar. Dah.